Aduh, Alena, manicure itu memang bukan keahlianmu. Kamu sebaiknya menunjukkan podologi. Jadi, sekarang aku akan memberitahu kamu bagaimana cara mengubah kuku seperti ini. Dan tentu saja, di akhir nanti aku pasti akan merusaknya dengan desain yang konyol. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini. Inilah kondisi awalnya. Bagaimana ya? Ini kondisi awal yang normal. Biasa saja, rata-rata saja. Ya, memang sedikit ada yang terkelupas. Kita akan menghilangkan hiasan-hiasan besar ini. Ngomong-ngomong, di sini aku memang sengaja pakai alat pemotong kuku yang sudah jelek, bukan alat pedikur favoritku. Karena aku sadar kalau melepas ini bakal benar-benar sulit. Pokoknya, di sini sang terapis benar-benar berusaha keras supaya semuanya terpasang dengan baik. Ada sedikit pengelupasan, tapi itu sama sekali bukan masalah. Akan aku bersihkan dengan hati-hati bersamaan dengan memotong panjang ujung kuku. Aku tidak akan terlalu membahas manikurnya. Di sini kita akan membersihkan kutikula, lalu memotongnya. Pokoknya semuanya kurang lebih standar. Dan sekarang saatnya lanjut ke proses perpanjangan kuku. Hari ini aku akan bekerja dengan Shock Me. Jangan lupa gunakan primer. Primer ini diperlukan supaya tidak terjadi pengelupasan. Selanjutnya, kita pakai base yang lembut dan elastis, juga dari Shock Me. Dan momen favorit kalian, yaitu penggunaan upper foam. Di sini aku punya stiletto, dan bentuk ini benar-benar cocok sempurna untuk tangan ini. Kita ukur dan tandai semua bagian yang diperlukan supaya upper form bisa terpasang tanpa masalah. Dan ini adalah gel baru yang cantik dengan shimmer. Aku akan tunjukkan bagaimana caranya supaya area titik pertumbuhan kuku tidak terlihat botak. Oleskan gel di bagian-bagian yang sudah aku tandai di titik pertumbuhan kuku. Kita keringkan sebentar dengan lampu kecil, lalu lanjut membuat ujung kuku. Jangan terlalu tebal atau terlalu tipis. Yang paling penting, jangan sampai mengenai bantalan kuku. Kalau ada kelebihan gel, bersihkan saja dengan kuas seperti ini. Kita juga keringkan lagi dengan lampu kecil, dan hasilnya seperti ini, semi-French. Setelah itu kita letakkan tetesan dasar, yang nantinya akan menjadi penopang semuanya. Dasar kuku kita sudah kering, sekarang tinggal pasang bentuk atas pada kuku. Yang terpenting, pastikan bentuknya tidak terangkat ke atas atau miring ke samping. Sedikit dorong ke arah kutikula, lalu bisa dikeringkan. Saya hanya mengeringkan bagian atas saja, supaya nanti bisa membalik jari dan membangun bagian dalam mengikuti garis sampingnya. Pastikan untuk membersihkan kelebihan gel. Saya tidak ingin terlalu banyak mengikir. Seperti ini, semuanya mudah dan simpel dilepas. Dan kita mendapatkan hasil cetakan yang bersih dan cantik dengan pengikiran seminimal mungkin. Nah, sepertinya misinya sudah selesai, kukunya sudah jadi, dan untuk apa lagi harus melakukan sesuatu? Tapi memang, kita perlu sedikit mengikir bagian dalamnya. Dan sedikit rahasia, bahkan dengan hasil cetakan yang bersih, sebenarnya tetap harus mengikir di sepanjang garis kutikula. Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin menyoroti top coat dari Shock Me ini. Aku sangat suka. Teksturnya cair dan sangat mudah diratakan. Kita suka dan menikmati hasilnya. Lalu lanjut ke tahap di mana semuanya akan dirusak. Tentu saja, ini memang keahlianku. Merusak seluruh manikur. Kalian pasti suka banget sama ini. Aku tahu kok. Jadi, khusus buat kalian, aku kasih titik-titik pakai spidol hitam dan aku bor lubangnya. Kenapa aku bor? Kenapa aku bor? Untuk desain 3D kita. Aku akan memasangnya di atas gel jelly. Aku tempelkan dan keringkan perlahan dengan lampu kecil. Soalnya desainnya benar-benar super berat dan ya, di sini aku harus sedikit berusaha dan kerja keras. Kamu juga bisa membantu klien untuk mengeringkannya. Supaya seluruh desain tetap menempel, pastikan untuk mengoleskan top coat yang kental di sekelilingnya. Pokoknya, harus diolesi sesuatu agar tidak ada yang tersangkut. Sebagai penutup prosedur, kita pakai minyak Monarda, juga dari Shock Me. Sebagai sentuhan akhir, teteskan seperti yang kamu suka. Tentunya tanpa kontak langsung. Meskipun, omong-omong, di Sunpin tidak ada aturan tentang kuas untuk minyak. Tapi nanti kita bahas itu. Dan beginilah hasil desain yang kita dapatkan. Tulis di kolom komentar apa pendapatmu tentang ini. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Tapi siapa aku untuk menghentikan kalian?